Tungtien. Saya akan membahas pengertian jinze atau kuncu dan Shaolin atau Jeonjin. Nabi Gongju mengajarkan bahwa manusia itu dibagi dua, yaitu Shaolin dan jinze. Shaolin itu orang yang berperilaku tidak baik karena dia egois, serakah, dan berbuat sesukanya sendiri, tidak memperhatikan kepentingan orang lain. Ya, ini oleh karena itu orang perlu dididik ya, supaya dia tidak menjadi Shaolin tapi menjadi kuncu. Nah, sebaliknya kuncu itu adalah orang yang jujur, yang sopan, yang berpendidikan, orang yang suka menolong, ya, dia berpenampilan bagus, baik, ya, menjaga kebersihan dan sebagainya, kebersihan badan maupun kebersihan batin. Nah ini, tetapi Nabi Gongju sendiri mengatakan bahwa sulit untuk menemukan orang yang bisa disebut jinze. Bahkan Nabi Gongju mengatakan si A itu jujur, tapi belum tentu jinze. Si B itu bercinta kasih, tapi belum tentu dia orang jinze. Jadi untuk menunjuk seseorang itu jinze itu tidak mudah ya. Jadi disitulah kita susah kalau kita mau menjadi jinze itu. Contohnya seperti apa itu susah. Nah, maka kita berangkat dari apa yang diatur oleh Nabi Gongju. Ada 3 hal. Pertama yaitu kita harus jinmin. Jinmin itu mencintai rakyat, melayani rakyat. Jadi kita harus berusaha berbuat sebaik-baiknya untuk orang lain. Kalau bisa menolong, nah, itu ditolong. Kalau jadi tidak hanya bekerja, kita bisa menolong di luar tugas kita ya. Kalau itu memang kita bisa menolong dan itu diperlukan, jadi tidak harus semuanya dihitung cara komersil ya. Kadang-kadang kita menolong orang juga berkorban ya. Ini dituntut kita sebagai manusia harus punya kemanusiaan, peduli kepada orang lain. Ini jinmin, yaitu yang namanya mendekati rakyat atau jinmin, dekat dengan rakyat. Kemudian yang kedua, kita ini harus menghindari 4 pantangan. Yang tidak susila jangan dilihat, yang tidak susila jangan didengar, yang tidak susila jangan diucapkan, yang tidak susila jangan dilakukan. Nah, orang harus berlatih, belajar. Tidak hanya menghafal tapi berlatih betul-betul. Artinya yang tidak susila jangan dilihat, itu dilihat dengan batinnya, dengan hatinya. Jadi kita kadang-kadang tidak sengaja melihat hal yang tidak susila, ya kalau itu sudah kita tidak usah pikirkan, ya selesai ya. Jadi biar itu menjadi pikiran kita ya, itu nantinya kita melihat ya. Mendengar juga sama, kita tidak mendengar
mungkin tidak sengaja mendengar hal yang tidak susila, ya sudah abaikan, tidak diingat-ingat ya. Lalu yang ketiga yaitu yang tidak susila jangan diucapkan. Jangan diucapkan itu artinya jangan dikatakan. Jangan, jadi mulut kita jaga supaya kita tidak mengucapkan hal yang tidak susila. Kemudian yang keempat yaitu yang tidak susila jangan dilakukan. Jadi kita harus menjaga perbuatan kita, jangan sampai kita berbuat hal yang tidak susila. Lalu hal yang ketiga yaitu kalimat yang berbunyi kalau kita ingin bangkit maka bantulah orang lain bangkit ya. Seli olirin, kalau kita mau maju maka kita harus membantu orang lain maju. Oleh karena itu pendidikan Konghucu, tempat ibadah Konghucu itu penting karena disitulah membangun ya, mengingatkan orang lain supaya maju. Jadi di situ tempat orang mengingatkan orang lain untuk maju, maka perlu ada kebaktian. Nah, perkumpulan umat Konghucu itu menjalankan kebaktian itu sudah benar. Nah, kemudian kalau bisa membuat sekolah itu bagus, artinya sekolah yang berkualitas. Jadi lupakan bikin sekolah miskin. Ya. Kita harus membuat sekolah yang terbaik. Seperti yang diajar Nabi Gongcu, Cai Jinmin, Cai San. Cai San itu artinya berbuatlah yang terbaik. Jadi kalau bikin sekolah ya bikin sekolah yang baik. Ya. Kalau itu harus bayar ya bayar, tapi sekolahnya baik. Kalau sekolah tidak bayar itu orang tidak percaya kalau itu baik. Ya. Karena sekolah yang bayar saja belum tentu baik, apalagi yang tidak bayar. Oleh karena itu saya melihat dulu di Solo ada Gongkowi, sekarang makin Solo, dan di Semarang ya itu ada sekolah Konghucu yang gratis ya, tapi tidak ada muridnya ya. Muridnya tidak sedikit ya, dan karena yaitu tadi justru orang malu sekolah di Gongkol karena itu sekolah miskin. Nah, ini beda sekarang saya lihat di Bunbyo itu ada sekolah yang bagus meskipun baru TK, tapi TK Bunbyo ini menerima banyak murid dari orang-orang di luar Konghucu karena dianggap bermutu baik ya. Hanya saya yang baru TK, suatu saat nanti mudah-mudahan bisa mendirikan SMP, SMA, SD, SMP, SMA, dan bisa juga membuat perguruan tinggi bertahap. Ya. Tapi itu sudah bisa membuktikan bahwa umat Konghucu juga bisa membuat sekolah yang bagus, yang bisa diterima oleh masyarakat umum. Ya. Mudah-mudahan itu bisa berlanjut dan berkembang ya. Jadi untuk itu kita perlu membuat satu organisasi umat Konghucu yang berkualitas juga, maka sekolah organisasi itu harus ditata dengan baik, administrasinya benar ya. Ya, ada pembukuan, ada daftar dari umat ya, anggotanya ya, datanya lengkap. Zaman sekarang ada komputer, jadi komputer itu bisa untuk mencatat
ya, semua data-data dari umatnya, dari anggotanya. Itu yang perlu kita pahami. Ya, kalau dulu ditulis tangan itu susah ya, kadang-kadang hilang atau dimakan, ya, makan kutu, jadi bukunya hilang. Sekarang pakai komputer dan itu bisa connect dengan para anggotanya, ya, karena anggotanya juga punya handphone dan sebagainya, bisa connect ya, sehingga sangat memudahkan. Tapi meskipun hal yang mudah harus dikerjakan, tidak karena mudah lalu tidak dikerjakan juga tidak bisa. Ini kita harus berpikir lain ya. Sekarang kalau kita ingin Konghucu maju, ini kesempatan di Indonesia. Kebetulan di Indonesia agama Konghucu diakui sebagai salah satu agama yang dianut di Indonesia. Ya. Karena itu kesempatan membuktikan bahwa agama Konghucu itu agama. Agama Konghucu itu sebagai agama sudah lengkap. Ya. Persyaratan jadi agama itu sudah lengkap. Ya, tata ibadah, tempat ibadah sudah ada sendiri, semuanya sudah ditata lengkap ya, kitab sucinya ada, nabinya ada, ya, rohaniwannya juga ada, dan itu perlu dibina semuanya secara baik sehingga kualitas dari perkumpulan agama Konghucu itu membuktikan bahwa agama Konghucu itu agama, itu yang perlu kita buktikan pada kesempatan di Indonesia. Karena di negara lain mungkin tidak ada perkumpulan umat itu, yang ada perkumpulan bukan umat, ya, misalnya Sarjana Konghucu atau apa, ada asosiasi Konghucu internasional, tapi mereka kelihatannya tidak punya organisasi umat. Ya, yang punya organisasi umat itu hanya di Indonesia, ya, yang diawali dulu dari perkumpulan agama Konghucu atau Gongkowe, ya, sekarang menjadi makin, ya. Di Kelenteng ada Sakin, ya, dan seterusnya. Nah, hal-hal semacam itu adalah modal bagi umat Konghucu untuk mengembangkan agama Konghucu di Indonesia. Kita fokus saja dulu di Indonesia dan di daerah-daerah. Karena banyak daerah yang dulunya ada makin tapi hilang karena umatnya tidak ada. Jadi itu satu bukti bahwa kalau kita membuat perkumpulan umat agama Konghucu hanya menyediakan khotbah atau ya, kebaktian, itulah kalau umatnya tidak khotbah ya makinnya hilang itu. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan itu ada manfaatnya. Ya, Wita Tung Tien Santai.